Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Oktaviani. Saya Nasukan Sanabila. Kami dari kelas 10-5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak dengan ilustrasi yang bagus sekali. Oleh karena itu, selamat menonton. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang pernah berkembang di Indonesia. Kerajaan ini juga termasuk kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Demak merupakan bagian dari Kadipaten Kerajaan Majapahit yang tercatat sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Kadipaten sendiri adalah suatu bagian dari wilayah bawahan yang harus tunduk pada kerajaan. Kerajaan Demak berdiri seiring dengan kemunduran Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Menurut beberapa sumber sejarah, seperti Babat Tanah Jawi dan Tanah Sejarah Banten, pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, putra dari Raja Majapahit Brawijaya, dengan seorang putri Cina yang masuk Islam. Raden Patah awalnya adalah adipati di Palembang, namun kemudian pindah ke Demak dan mendirikan kerajaan Islam di sana pada tahun 1470-an Masehi. Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam di Jawa. Salah satu wali Songo yang paling berpengaruh adalah Sunan Ampel, yang menjadi guru dan mertua Raden Patah. Sunan Ampel juga membantu Raden Patah dalam menghadapi serangan dari Majapahit, yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya. Masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, putra dari Raden Patah, pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka, yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Salah satu panglima perang yang terkenal dari Demak adalah Fatahillah, yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Sultan Trenggono juga berhasil membangun beberapa masjid dan menara sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam. Salah satu masjid yang dibangunnya adalah Masjid Agung Demak yang memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap bertingkat-tingkat. Masjid ini juga menyimpan beberapa benda bersejarah seperti mimbar kayu yang dipercaya dibuat oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 Masehi. Ia tewas dalam sebuah pertempuran melawan Kerajaan Belambangan di Panarukan Situbondo. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya dan para adipati lainnya. Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, naik tahta sebagai Raja Demak berikutnya. Namun, ia dibunuh oleh Arya Penangsang, putra dari Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar, yang merupakan saingannya dalam perebutan tahta. Arya Penangsang kemudian menjadi Raja Demak selanjutnya. Arya Penangsang juga menghadapi perlawanan dari Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, Adipati Jepara yang merupakan saudara ipar Sultan Trenggono. Pangeran Hadiri berhasil mempertahankan Jepara dari serangan Arya Penangsang dan mendirikan kerajaan Kalinyamat yang mandiri dari Demak. Arya Penangsang akhirnya tewas pada tahun 1554 Masehi oleh Ki Ageng Pemanahan, bawahan dari Pangeran Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, Adipati Pajang. Ki Ageng Pemanahan juga menusuk Arya Penangsang dengan keris Kiai Setan Kober yang merupakan milik Arya Penangsang sendiri. Dengan kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak pun runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam terkuat di Jawa. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.